Ketika kita sudah melewati seluruh tahapan rekrutmen, di tahap akhir kita akan diberikan draft kontrak kerja oleh rekruter, di mana kontrak kerja ini merupakan kitab suci antara kita sebagai karyawan dengan perusahaan yang akan menjadi panduan kita nanti saat bekerja di perusahaan. Gak mau dong, udah susah-susah tes dan interview, tetapi dapat kontrak kerja yang gak sesuai dengan yang kita inginkan. Oleh sebab itu, penting banget untuk kita memahami konten dan isi dari kontrak kerja. Gimana caranya? Simak video ini karena kita akan membahas cara mudah memahami kontrak kerja menggunakan checklist yang mesti kita pastikan dari kontrak kerja. Saat kita sudah menyelesaikan seluruh tahapan rekrutmen, di tahap akhir kita akan diberikan draft kontrak kerja dan ujungnya kita harus menandatangani kontrak kerja tersebut. Namun kita nggak mungkin dong menerima dan langsung menandatangani kontrak kerja tersebut tanpa membaca dan memahami kontrak kerja terlebih dahulu. Karena banyak hal yang penting yang ada dalam kontrak kerja yang mesti kita pahami dan negosiasikan jika tidak sesuai dengan keinginan kita. Pernah dulu terjadi di mana saya menerima draft kontrak kerja bersamaan dengan orang yang juga menerima kontrak kerja. Dan ia merupakan fresh graduate yang baru pertama kali menerima kontrak kerja. Nah, karena kami sama-sama selesai tahapan rekrutmen secara bersamaan dan juga kami bersamaan menerima draft kontrak kerjanya dan saya perhatikan saat ia menerima kontrak kerja tersebut, ia kebingungan dan ia pun bertanya pada saya, "Mas, ini draft kontrak kerjanya harus diapain?" Lalu saya langsung jawab, ya harus dibaca dan ditandatangani. Di satu sisi, saya juga nggak mungkin untuk membantu ia untuk memahami kontrak kerja yang ia dapatkan. Karena kontrak kerja ini sifatnya rahasia. Dan oleh sebab itu, kita sebagai yang akan menerima kontrak kerja, wajib banget nih untuk memahami kontrak kerja yang diberikan perusahaan kepada kita. Kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah kesepakatan yang ditetapkan secara bersama antara karyawan dan pihak pemberi kerja, yaitu perusahaan. Tujuannya agar proses keberlangsungan pekerjaan yang diberikan dan dilakukan berjalan sesuai dengan ekspektasi yang sudah disepakati di kontrak kerja secara bersama-sama. Kesepakatan dalam naskah tertulis ini, dalam kontrak kerja tadi itu, sangat penting bagi pekerja untuk memastikan bahwa hak dan kewajibannya sudah terpenuhi. Sejauh ini, secara umum, para pekerja belum begitu mengerti dan paham dengan perjanjian kerja yang akan atau telah ia tanda tangani. Sehingga mereka nggak memahami hak dan kewajibannya secara seksama pada kontrak kerja. Perjanjian kerja yang baik adalah perjanjian yang dapat mengakomodir seluruh hak dan kewajiban pekerja. Ini tentu tanpa mengenyampingkan perusahaan selaku pemberi kerja. Artinya, harus sama-sama disepakati. Oleh sebab itu, sebelum menekan perjanjian kerja atau sebelum menandatangani perjanjian kerja, kita sebagai karyawan harus membaca dan memahami kontrak kerja tersebut secara seksama. Nah, jangan khawatir untuk bertanya pada perusahaan terkait dengan konten kontrak kerja. Karena perusahaan berkewajiban dan harus menjelaskan hingga detail dan seksama terkait dengan kontrak kerja. Prinsipnya adalah jangan tanda tangan kalau nggak paham atau kurang jelas. Jangan segan atau ragu atau jangan takut untuk mengkonfirmasikan sedetil mungkin. Karena kontrak kerja ini adalah perjanjian hidup mati karyawan dan perusahaan. Jangan sampai nih, karyawan menyesal di kemudian hari karena kontrak kerja yang sudah ia tanda tangani. Saat rekruter atau HR perusahaan memberikan draft kontrak kerja kepada kita, jangan langsung ditandatangani. Kita bisa meminta waktu untuk membaca dan memahami kontrak kerja tersebut. Sebaiknya kita minta waktu kurang lebih 24 jam atau 1 hari untuk memahami kontrak kerja. Karena nggak mungkin kita bisa membaca dan memahami kontrak kerja dalam waktu yang singkat. Dengan menandatangani suatu kontrak kerja, kamu akan terikat secara hukum oleh peraturan perusahaan sampai masa kontrak itu habis atau berakhir. Mungkin mayoritas kita awam dengan perjanjian kontrak kerja, ditambah lagi dokumennya yang berlembar-lembar dan banyak tulisan yang sulit untuk kita pahami. Untuk memudahkan kita dalam memahami perjanjian kontrak kerja, serta supaya konten di dalam perjanjian kontrak kerja sudah sesuai dengan kesepakatan antara kita dengan perusahaan, terutama sesuai dengan keinginan kita,
Ini nih poin-poin yang mesti kamu pastikan ada dan sudah sesuai dengan kesepakatan kamu dengan perusahaan. Yang pertama, yang penting kamu perhatikan adalah nama, alamat, dan jenis usaha perusahaan. Terutama untuk menghindari pihak lain yang menyatakan diri sebagai perusahaan incaranmu. Pastikan nama perusahaan adalah nama yang kredibel, alamat kantor memang benar adanya, serta jenis usaha yang tertulis sesuai dengan pekerjaan yang nantinya akan kamu jalani dan kerjakan. Yang kedua, yaitu detail calon pegawai. Setelah identitas perusahaan, yang selanjutnya harus tercantum adalah identitasmu sebagai calon karyawan. Ini berfungsi untuk menjelaskan pihak yang akan melakukan pekerjaan yang dimaksud, serta dengan siapa perusahaan terikat perjanjian. Pastikan nama, tempat tanggal lahir, nomor NPWP, nomor NIK, dan detail-detail lainnya yang telah kamu isi sesuai dan tidak dapat atau tidak terdapat kesalahan penulisan. Ketiga adalah jenis pekerjaan dan jabatan, termasuk posisi dan leveling karyawan, baik secara struktural ataupun secara fungsional. Dan hal ini harus tercantum demi adanya kepastian dalam bekerja. Bagian ini harus dengan jelas menyatakan tanggung jawab atau job description pekerjaan yang harus kamu penuhi, serta jabatan apa yang akan kamu isi. Pastikan posisi yang kamu ajukan dan yang disepakati adalah posisi yang tertera di dalam kontrak. Selanjutnya, yang keempat, yaitu informasi tentang sistem kerja. Selain jenis pekerjaan dan jabatan, sistem kerja yang akan digunakan juga harus dicantumkan. Karena saat sekarang ini terdapat sistem kerja seperti sistem hybrid, atau sistem work from anywhere, ataupun work from home, dan juga work from office, mode pekerjaan ini perlu diatur dengan jelas dalam surat perjanjian, agar nggak ada kebingungan nih saat kamu sudah mulai bekerja nanti. Selanjutnya yang kelima, dan ini biasanya menjadi poin yang paling menarik dari keseluruhan isi konten kontrak kerja, yaitu besaran gaji dan cara pembayarannya. Periksa komponen gaji, apakah gaji pokok saja atau terbagi menjadi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan, karena hal ini akan berpengaruh kepada potongan BPJS, potongan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, pajak, dan lainnya. Serta periksa jumlah gaji yang ditawarkan, frekuensi pembayaran, dan metode pembayaran. Untuk memastikan kamu mendapat bayaran yang setimpal dengan workload yang harus dipenuhi. Kamu juga bisa melakukan survei atau riset terlebih dahulu terkait posisi dan perusahaan yang kamu lamar. Ingat, potongan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta potongan gaji lainnya biasanya akan menggunakan acuan gaji pokok. Maka perhitungkan potongan gaji, karena biasanya ada perusahaan yang all-in merupakan gaji pokok, tetapi ada juga perusahaan yang membagi-bagi komponen penggajian menjadi gaji pokok, tunjangan profesi, tunjangan lokasi, dan tunjangan-tunjangan yang lainnya, yang akan berdampak pada nominal BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, termasuk pajak. Serta kamu perlu memperhatikan kapan cut-off penggajian sampai tanggal penggajian, karena hal ini akan mempengaruhi nilai gaji yang akan kamu terima. Lalu, salah satu yang paling penting adalah terkait ketentuan naik gaji. Biasanya, gaji akan naik setiap tahun, minimal karena inflasi, dan hal ini perlu kamu pastikan ke perusahaan. Serta indikator lain yang menjadi faktor kenaikan gaji, seperti misalkan Key Performance Indikator individu atau KPI perusahaan, dan lainnya. Yang keenam, yaitu kompensasi serta tunjangan yang diberikan. Selain nominal gaji, perhatikan informasi mengenai tunjangan kesehatan, baik BPJS ataupun asuransi kesehatan tambahan yang diberikan perusahaan, termasuk kapan waktu efektif kamu bisa menggunakan asuransi tersebut, termasuk juga biaya transportasi, uang makan, biaya telekomunikasi, dan lainnya. Agar kamu dapat memenuhi pekerjaanmu dengan baik, pastikan bahwa semua kebutuhanmu tercantum dan akan difasilitasi oleh pihak perusahaan. Selanjutnya, yang ketujuh adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bagian ini ada untuk memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban yang harus dimiliki kedua belah pihak. Ini penting untuk menjaga keamanan dirimu saat bekerja bersama perusahaan dan mencegah perusahaan untuk mengambil tindakan yang dapat merugikan kamu sebagai karyawan. Pahami dengan jelas apa harapan perusahaan pada dirimu, termasuk tanggung jawab dan tugas-tugas spesifik. Pastikan juga kamu memahami semua persyaratan khusus yang terkait dengan pekerjaan, seperti misalkan perjalanan bisnis atau yang lainnya. Selanjutnya, yang kedelapan adalah jangka waktu berlakunya kontrak kerja. Selain mengatur tempat kerja, kontrak kerja juga harus mengatur jangka waktu kerja. Jangka waktu di sini adalah lamanya periode waktu kamu akan bekerja untuk perusahaan tersebut.
Tentukan berapa lama kontrak ini berlaku. Apakah bersifat tetap PKWTT atau karyawan tetap atau kontrak PKWT. Dan selanjutnya, yang kesembilan yang juga berhubungan dengan poin sebelumnya, yaitu status kepegawaian yang jelas. Ini adalah bagian yang perlu kamu perhatikan untuk memahami posisimu nanti saat bekerja untuk perusahaan. Kamu perlu paham apakah statusmu nanti berupa karyawan tetap PKWTT atau tidak tetap atau kontrak. Bagian ini penting ada agar kamu dapat melihat prospek jenjang karir. Sehingga jika kamu sudah menyusun perencanaan karir, kamu dapat meraih target yang kamu inginkan. Ke-10, aturan tentang resign dan PHK. Hal ini sangatlah penting. Kontrak kerja harus mengatur tentang resign atau pengunduran diri sebelum kontrak kerja habis dan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Termasuk juga jika kontrak habis. Pastikan terdapat informasi tentang alasan dapat terjadinya PHK atau kondisi yang diperbolehkan untuk resign, serta kompensasi ataupun penalti yang wajib diberikan baik dari sisi perusahaan juga dari sisi karyawan. Periksa bagaimana kontrak dapat diakhiri oleh kedua belah pihak dan apa yang akan terjadi dalam kasus pemutusan hubungan kerja. Apakah karyawan atau perusahaan memberikan ganti rugi atau tidak jika memutus kontrak dari salah satu pihak. Dan kamu harus bertanya secara hati-hati. Belum juga tanda tangan kontrak, tetapi kamu sudah nanya prosedur resign. Jadi bertanyalah dengan bahasa yang diplomatis. Ke-11 adalah jam kerja dan hak cuti. Dalam bagian ini hal yang harus kamu perhatikan adalah ketentuan jam kerja yang harus dijalani dan waktu cuti yang bisa kamu dapatkan. Pastikan terdapat informasi tentang upah lembur, serta situasi dan kondisi mengenai hari cuti besar, tahunan, sakit, melahirkan, dan keguguran atau mungkin haid untuk bagi wanita. Selanjutnya, yang ke-12 yaitu klausa non-persaingan. Memang ada nih beberapa perusahaan yang membatasi jika karyawan keluar dari perusahaan tidak boleh masuk ke perusahaan yang memiliki bisnis yang sama atau pesaing bisnis perusahaan tersebut. Jika ada, periksa apakah ada klausa non-persaingan atau ketentuan lain yang membatasi aktivitas tersebut. Jika ada, periksa apakah ada klausa non-persaingan atau ketentuan lain yang membatasi aktivitas kamu setelah kamu berhenti atau resign dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, 13 adalah hak kekayaan intelektual. Nah, sebagaimana halnya di perusahaan, tentu kita akan menghasilkan karya di perusahaan. Seperti misalkan inovasi atau mungkin pengembangan produk ataupun teknologi yang dilakukan di dalam perusahaan. Pastikan kamu memahami hak kamu terhadap hasil karya kamu di tempat kerja, terutama jika kamu bekerja di bidang kreatif atau teknologi. Selanjutnya, yang ke-14 yaitu peluang pengembangan karir. Kamu nggak mau dong masuk perusahaan di posisi level 0, tetapi keluar ataupun pensiun di level 0 juga. Maka tanyakan terkait peluang pengembangan karir termasuk proses dan ukurannya seperti apa. Serta tanyakan juga tentang pelatihan dan promosi di perusahaan. Dan selanjutnya, yang ke-15 yaitu kebijakan disiplin dan etika kerja. Pahami kebijakan disiplin dan etika kerja perusahaan, termasuk prosedur penyelesaian sengketa. Jika misalkan, amin-amin nih, kalau kamu terdapat sengketa dengan perusahaan. Selanjutnya, yang ke-16 adalah konsultasi dengan ahli hukum. Nah, jika kamu ragu atau memiliki pertanyaan, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli hukum atau profesional sumber daya manusia sebelum menandatangani kontrak kerja tersebut. Selanjutnya, yang ke-17 adalah tempat dan tanggal surat dibuat dan ditandatangani yang terletak pada bagian persetujuan dalam surat kontrak kerja. Ini adalah bagian yang menjadi bukti pengesahan surat tersebut, serta keterikatan kedua belah pihak. Meskipun perjanjian tetap sah tanpa adanya materai, bila nantinya terdapat pelanggaran yang dilakukan pihak yang terlibat, maka surat perjanjian kontrak kerja bermaterai dapat digunakan sebagai bukti yang dapat digunakan di pengadilan perdata. Itu dia 17 poin yang mesti kamu perhatikan saat memahami kontrak kerja. Ingat, posisi antara perusahaan dan karyawan adalah posisi yang setara dan tidak berarti perusahaan lebih tinggi dari karyawan. Oleh sebab itu, pahami isi dari kontrak kerja, sesuaikan dengan keinginan diri sendiri, terutama kesesuaian dengan values dan kompetensi yang kamu miliki. Serta pastikan juga bahwa kontrak kerja telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika kamu merasa ada yang kurang untuk dicek saat menerima kontrak kerja, atau kamu punya koreksi, silahkan ketik di kolom komentar. Serta jika misalkan kamu ada kritik, saran, ataupun usulan konten selanjutnya yang perlu kita bahas, silahkan ketik juga di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sukses dalam menandatangani dan memahami kontrak kerjanya. Sampai jumpa.